Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ririn Trifelicia Caroline dari kelas B dengan NIM 22095111001. Di sini saya akan membahas tentang tugas akhir dari CBL Praktikum Bakteriologi dan Mikologi. Yang pertama adalah latar belakang kasus, di mana pada kasus ini seorang peternak membawa sampel feses babi mencret putih. Penyakit yang menyebabkan mencret berwarna putih pada feses babi dicurigai adalah kolibasilosis. Penyakit kolibasilosis disebabkan oleh salah satu serotip Escherichia coli yang memiliki sifat patogenesis. Bakteri Escherichia coli dapat disebarkan melalui debu yang terkontaminasi. Melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan feses, sanitasi lingkungan yang kurang sehat, adanya kontaminasi dari hewan yang menderita kolibasilosis. Kolibasilosis sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masa sapihan yang dapat mengakibatkan penurunan berat badan, menghambat pertumbuhan, dan dapat menimbulkan kematian apabila tidak segera ditangani. Dari kasus tersebut, peternak kemudian langsung membawa sampel feses ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui lebih pasti penyebab gejala mencret berwarna putih. Oleh karena itu diperlukan suatu pengujian laboratorium untuk mendeteksi keberadaannya, di mana ada 4, yaitu persiapan kegiatan di laboratorium, pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan uji sensitivitas bakteri. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pengenalan alat dan bahan serta pembuatan jenis media. Kita masuk kepada metode kerjanya. Alat dan bahan. Alat yang dipersiapkan yaitu timbangan, hot plate sealer, cawan Petri, bunsen dan korek api, jarum oseh dan needle, inkubator, labu Erlenmeyer, autoclave, dan magnetic stirrer. Kemudian bahannya yaitu aquades, nutrien agar, eusin methylene blue agar. Kita akan masuk ke dalam proses kerja, di mana pengenalan alat dan bahan, kita akan mengamati dan mencatat nama alat dan fungsi masing-masing alat tersebut yang digunakan dalam praktikum bakteriologi dan mikologi. Kemudian yang kedua yaitu tata cara pembuatan media, di mana media yang akan digunakan yaitu media nutrien agar dan eusin methylene blue agar. Tata kerjanya yang pertama yaitu pastikan semua alat dan bahan yang digunakan sudah steril dan siap untuk digunakan. Kemudian serbuk sari ditimbang di atas neraca, lalu dimasukkan secara hati-hati ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dilarutkan dengan aquades secukupnya, setelah itu letakkan di atas magnetic stirrer sampai mendidih. Bungkus permukaan Erlenmeyer dan cawan Petri menggunakan kertas agar tidak pecah saat disterilkan ke dalam autoclave. Kemudian tuangkan media pada cawan Petri dan sterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu tunggu suhu sampai hangat-hangat kuku sekitar 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Setelah itu tuang ke dalam cawan Petri steril, tunggu hingga media panas. Kemudian kita akan masuk ke dalam hasil, di mana dalam pengenalan alat dan bahan, alat-alat yang sering digunakan yaitu timbangan, hot plate stirrer, cawan Petri, api bunsen, jarum oseh, inkubator, autoclave, labu Erlenmeyer, aquades, dan pada pembuatan jenis media yang digunakan yaitu media nutrien agar dan eusin methylene blue agar atau dikenal dengan media EMBA. Pada pengenalan alat dan bahan, timbangan berfungsi untuk mengukur berat atau massa suatu media. Kemudian hot plate stirrer berguna untuk mencampurkan dan menghomogenkan larutan kimia. Kemudian cawan Petri digunakan untuk menempatkan media padat, dan bunsen dan korek api untuk menciptakan kondisi yang steril dengan cara pemanasan. Kelima adalah jarum oseh dan needle. Jarum oseh adalah alat yang digunakan untuk memindahkan spesimen ke media, sedangkan needle adalah alat yang digunakan untuk memindahkan dari media padat ke media cair. Kemudian yang keenam adalah inkubator, untuk menginkubasi mikroba agar dapat mencapai pertumbuhan optimal. Ketujuh, labu Erlenmeyer, di mana labu Erlenmeyer ini berfungsi untuk menampung cairan atau bahan agar digunakan untuk menghomogenkan larutan. Kemudian yang kedelapan adalah autoclave. Autoclave untuk sterilisasi dengan cara mengeluarkan uap panas bertekanan tinggi, yaitu 121 derajat Celcius, dalam waktu 15 menit. Kemudian yang terakhir adalah aquades. Aquades berfungsi untuk membersihkan alat-alat laboratorium dari zat pengotor. Kemudian pada pembuatan jenis media EMBA merupakan media selektif dengan kandungan metilin biru yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri gram positif terhadap media. Media ini mengandung sukrosa dan laktosa yang dapat difermentasikan oleh bakteri gram negatif seperti golongan coliform. Kemudian media NA atau nutrien agar merupakan medium pertumbuhan umum yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengisolasi berbagai jenis mikroorganisme dengan beragam sifat yang tidak terlalu membutuhkan banyak nutrisi. Selanjutnya kita masuk kepada pewarnaan gram, di mana alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu objek kelas, korek api, pipet tetes, mikroskop, jarum oseh, api bunsen. Sedangkan bahan yang perlu dipersiapkan adalah isolat bakteri, alkohol, kristal violet, safranin, aquades, minyak emersi, tisu, dan iodin. Proses kerja dimulai dari pembuatan preparat, di mana kita mengambil tisu dan kemudian dibasahi dengan alkohol 70% untuk antiseptik. Kedua, ambil objek kelas yang sudah dicuci bersih, kemudian lap dengan tisu yang telah dibasahi dengan alkohol. Siapkan oseh dan sterilkan oseh di api bunsen. Keempat, pegang objek kelasnya. Setelah itu, kelima, celupkan oseh ke dalam aquades dan kemudian teteskan sebanyak 1 tetes ke objek kelas. Bakar oseh di api bunsen agar tetap steril. Setelah itu, ambil bakteri
pada isolat bakteri dengan cara dicolek sedikit dengan menggunakan ose. Kemudian campurkan dan ratakan sampel bakteri dengan aquades pada objek gas. Angin-anginkan hingga kering, kemudian bakar ose kembali agar tetap steril. Kemudian kita masuk ke dalam proses pewarnaan gram, di mana preparat tadi ditetesi dengan kristal violet sebanyak 1 tetes, kemudian tunggu selama 1-2 menit. Setelah itu cuci dengan air mengalir. Kemudian teteskan iodin sebanyak 1 tetes hingga menutupi sampel bakteri. Tunggu 1-2 menit, setelah itu cuci dengan air mengalir. Kemudian teteskan 96% alkohol sebagai satu luntur hingga merata. Tunggu selama 30 detik, kemudian setelah itu cuci dengan air mengalir. Setelah itu, teteskan safranin sebanyak 1 tetes hingga menutupi sampel bakteri. Tunggu 1-2 menit dan cuci dengan air mengalir. Kemudian angin-anginkan hingga kering, dan tahap terakhir adalah tambahkan minyak emersi pada preparat, kemudian amati di mikroskop. Hasil yang diperoleh dari proses pewarnaan gram kali ini yaitu di mana warna bakterinya itu berwarna merah, bentuk bakterinya adalah bacillus atau batang, susunan bakterinya adalah tersebar, pewarnaan bakterinya termasuk dalam pewarnaan gram, sifat bakterinya yaitu gram negatif, dan jenis bakteri atau nama bakterinya adalah Escherichia coli. Dari pengujian pewarnaan gram, dapat disimpulkan bahwa Escherichia coli merupakan jenis bakteri gram negatif karena menghasilkan warna merah pada saat diamati menggunakan mikroskop dengan bentuk bakteri batang atau bacillus. Warna merah menunjukkan bakteri gram negatif karena pada bakteri tersebut terdapat dinding yang mengandung banyak lipid sehingga mudah berikatan dengan zat safranin. Pewarnaan bakteri gram negatif akan kehilangan satu warna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol. Bakteri gram negatif mengalami dekolorisasi oleh alkohol dan pada tahap akhir pengecatan terwarnai menjadi merah oleh zat safranin. Kemudian kita masuk pada isolasi dan identifikasi kuman. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, bahan yaitu koloni bakteri, cawan petri berisi nutrien agar, aquades, cawan petri berisi eosin methylene blue agar, media TSIA, SIM, SCA, MRVP, dan gula-gula, kemudian reagen COVAX dan reagen methyl red. Alat yang perlu dipersiapkan yaitu jarum ose, api Bunsen, korek api, dan inkubator. Proses kerja pada isolasi bakteri. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang sudah steril, kemudian beri label di bagian bawah cawan petri sebagai tanda kelompok. Kemudian pijarkan ose, biarkan sebentar supaya ujung ose agak dingin. Setelah itu ambil bakteri yang sudah disiapkan dengan menggunakan ose. Tutup cawan petri dibuka, kemudian lakukan penggoresan secara zigzag dengan rapat pada media kuadran pertama. Setelah selesai penggoresan pertama, pijarkan ose kembali. Kemudian lakukan penggoresan kembali untuk media pada kuadran kedua, tanpa mengambil biakan lagi. Goresan dimulai dari pinggir kuadran dengan zigzag yang agak lebih lebar. Kemudian, pijarkan ose kembali, kemudian lakukan penggoresan media kembali di kuadran ketiga dengan menarik goresan di kuadran kedua dengan jarak penggoresan yang lebih lebar lagi. Kemudian tahap terakhir, bungkus dengan kertas, inkubasikan selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, yang kedua adalah proses kerja dari identifikasi bakteri, di mana pada TSIA atau triple sugar iron agar itu tahap kerjanya yaitu mengambil koloni bakteri dengan needle yang sudah steril, kemudian tusukkan bagian media yang lebih rendah, kemudian tarik dan usap pada bagian yang miring. Kemudian yang ketiga yaitu inkubasikan bakteri 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian pada media SIM yaitu ambil bakteri dengan needle yang sudah steril, kemudian yang kedua tusukkan pada bagian tengah media dan inkubasikan bakteri 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasikan maka akan ditambahkan reagen COVAX. Kemudian pada media simon sitrat agar. Nah, tahap pertama yaitu ambil koloni bakteri dengan needle yang sudah steril. Kemudian usapkan pada bagian miring media, dan tahap terakhir yaitu inkubasikan bakteri 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu MRVP. Tahap pertama yaitu ambil koloni bakteri dengan needle yang sudah steril. Kemudian yang kedua, tusukkan pada bagian tengah media dan inkubasikan bakteri 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasikan maka ditambahkan reagen methyl red. Kemudian yang terakhir yaitu gula-gula, yaitu glukosa dan laktosa. Cara kerjanya yang pertama yaitu ambil koloni bakteri dengan needle yang sudah steril. Kemudian celupkan pada media dan inkubasikan bakteri 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Hasil dari isolasi bakteri yaitu pada media Na. Pada media Na warnanya yaitu putih keabuan, bentuknya bulat, tepiannya licin, elevasinya cembung, permukaannya halus. Kemudian pada media Mba itu warnanya adalah hijau metalik, bentuknya bulat, tepiannya licin, elevasinya itu cembung, dan permukaannya halus. Kemudian pada identifikasi bakteri, pada TSIA itu menunjukkan hasil positif, kemudian pada media SIM menunjukkan hasil positif,
Pada media Simon Citrat Agar atau SCA menunjukkan hasil negatif karena tidak ada perubahan warna. Kemudian keempat adalah MRVV, yaitu media MR yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu menunjukkan hasil positif, dan gula-gula menunjukkan hasil positif karena ada perubahan warna menjadi agak kekuningan. Nah, pada isolat bakteri yang dicurigai E. coli dilakukan isolasi pada media EMBA untuk melihat bentuk koloni yang dihasilkan. Nah, koloni dengan warna hijau metalik dengan warna gelap pada pusat koloni, tepian licin dan elevasi koloni cembung serta permukaan halus. Koloni berwarna hijau metalik ini karena kemampuan yang dimiliki oleh bakteri dalam memfermentasi laktosa dan metilin loop. Kemudian, isolasi bakteri yang dicurigai E. coli dilakukan juga pada media Na untuk melihat bentuk koloni yang dihasilkan dan diperoleh warna putih keabuan, bentuk bulat, tepian licin, elevasi cembung, permukaan halus dengan diameter 2-3 mm. Kemudian, pada uji TSIA berupa acid positif ditandai dengan warna kuning media pada slime dan bath yang menandakan bakteri memfermentasi laktosa dan terdeteksi adanya gas yang dihasilkan yang ditandai dengan naiknya media ke permukaan. Kemudian pada uji SIM terindikasi positif yang ditandai dengan adanya cincin merah pada bagian atas yang menunjukkan bakteri memproduksi sulfit indol serta warna kehitaman pada media SIM yang disebabkan karena adanya kontaminasi bakteri sehingga menghasilkan H2S. Kemudian, hasil uji dari Simon Citrat Agar menunjukkan hasil negatif, yakni tidak terjadi perubahan warna pada media. Kemudian, hasil uji dari MRVP, di mana uji yang digunakan yaitu uji MR, yang menunjukkan bahwa media berubah menjadi merah ketika dideteksi reagen metil merah yang menandakan bahwa hasil uji positif mengandung bakteri anggota genus Escherichia. Kemudian uji glukosa terindikasi positif karena ada perubahan warna agak kekuningan, di mana uji ini untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu memfermentasi bakteri karbohidrat. Kemudian kita masuk ke dalam uji sensitivitas. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, alat yaitu cotton swab, kemudian Chowan Petri, Erlen Meyer, api Bunsen, jarum Osler, polaris, inkubator, magnetic heater, stirrer, lamina airflow, dan pinset. Kemudian bahan yang digunakan yaitu isolat bakteri murni, kemudian Muller-Hinton agar atau MHA, alkohol 70%, McFarland 0,5, Bouillon, dan peptide. Kemudian proses kerja, di mana proses kerja dari ini yang pertama yaitu pastikan semua alat dan bahan sudah steril. Kemudian yang kedua, usapkan suspensi atau biakan bakteri yaitu McFarland secara merata pada media MHA. Kemudian letakkan kertas cakram antibiotik yaitu yang digunakan yaitu streptomycin, doxycycline, kemudian chloramphenicol dan bacitracin ke media bakteri menggunakan pinset. Kemudian inkubasikan 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, hitung diameter zona hambat dengan menggunakan penggaris sesuai dengan standar dari zona hambat yang telah diberikan pada kuliah minggu lalu. Hasil dari uji sensitivitas kami praktikum kali ini yaitu seperti kita lihat pada gambar, hanya ada dua, yaitu doxycycline dan chloramphenicol, di mana doxycycline ini berdiameter 11 mm dan chloramphenicol itu 31 mm, sedangkan streptomycin itu tidak ada dan bacitracin itu juga tidak ada. Nah, pada praktikum ini hanya terdapat dua antibiotik yang dapat bereaksi, yaitu doxycycline dan chloramphenicol. Nah, di mana doxycycline itu 11 mm dan berkategori masuk ke dalam resisten. Kemudian chloramphenicol itu 31 mm dan masuk ke dalam kategori sensitif. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan dari praktikum pertama sampai praktikum uji sensitivitas. Nah, pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa peralatan yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi itu terdiri dari timbangan, hot plate stirrer, Chowan Petri, Bunsen, dan korek api, jarum Osler, serta needle. Kemudian, inkubator, labu Erlen Meyer, autoclave, dan magnetic stirrer. Media yang digunakan adalah media Na dan EMBA. Kemudian, dari pengujian pewarnaan gram dapat disimpulkan bahwa Escherichia coli merupakan jenis bakteri gram negatif karena menghasilkan warna merah pada saat diamati menggunakan mikroskop dengan bentuk bakteri batang atau bacillus. Kemudian yang ketiga yaitu isolasi koloni bakteri dicurigai E. coli itu dilakukan isolasi pada media EMBA, dapat dilihat koloni dengan warna hijau metalik, dengan warna gelap, dengan pusat koloni tepian licin, dan elevasi koloni itu cembung, serta permukaan halus. Nah, sedangkan pada isolasi pada media Na, untuk melihat bentuk koloni yang dihasilkan, koloni dengan warna putih keabuan, bentuk bulat, tepian licin, elevasi cembung, permukaan halus dengan diameter 2-3 mm. Kemudian pada hasil uji TSIA menunjukkan hasil positif, uji SIM terindikasi juga positif, uji Simon Citrat Agar menunjukkan hasil negatif, uji MRVV yaitu MR menunjukkan hasil positif, dan uji glukosa juga terindikasi positif. Kemudian pada uji sensitivitas, pada praktikum ini hanya terdapat dua antibiotik yang dapat bereaksi, yaitu
doxycycline dan chloramphenicol, di mana doxycycline ini masuk ke dalam kategori resisten dan chloramphenicol ini masuk ke dalam kategori sensitif. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir dari praktikum bakteriologi dan mikologi. Terima kasih.